Teman-teman, kali ini aku bakal ngejawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Maha Dewi. Yang pertama ada pertanyaan, Kak, pasca operasi itu sembuhnya berapa lama sih? Dan kalau menurut normalnya, kalau kita langsung begitu kecelakaan, kita langsung dibawa ke rumah sakit, apabila itu patahannya simpel atau cuma satu di bagian tangan, itu paling cepat 2-3 bulan, udah 3 bulan lah udah bisa beraktivitas ringan ya. Walaupun masih belum boleh ngangkat beban ya, tapi minimal 3 bulan itu sudah bisa beraktivitas ringan. Dan mungkin di bulan keempat sudah mulai pulih ya. Tapi kalau kalian bawa ke dokter telat kayak aku 3 bulan insiden baru dibawa ke rumah sakit karena dibawa ke tukang urut dulu, maka sembuhnya pun akan lebih lama. Aku sekitar 6 bulan 7 bulan baru bisa beraktivitas sedikit demi sedikit ya, seperti itu ya. Dan tidak bisa disamaratakan untuk kesembuhannya juga karena beda-beda ya. Kalau misalnya patahannya simpel maka kesembuhannya akan lebih cepat, dan kalau patahannya lebih parah maka sembuhnya pun akan lebih lama. Dan pada intinya semakin kita menunda untuk ke dokter maka kesembuhan pun akan semakin lama ya. Dan pertanyaan kedua, Kak, boleh latihan setelah operasi berapa lama? Biasanya dokter akan menyarankan setelah 2 minggu setelah operasi kita sudah disarankan untuk latihan gerak. Latihan geraknya teman-teman, bukan mengangkat beban. Dan biasanya buka jahitan itu sekitar 2 minggu. Kalau jahitannya bagus, kering, biasanya udah dibuka. Dan kita akan langsung disuruh untuk latihan gerak. Dan latihannya itu di manakah? Di fisioterapi atau di rumah? Lebih baik itu dua-duanya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya buat yang pakai BPJS itu boleh nanti minta dari dokternya itu dirujuk untuk fisioterapi. Tapi kalau nggak pakai BPJS ya ke fisioterapi dengan biaya sendiri ya. Dan biasanya fisioterapi itu paling banyak seminggu 3 kali atau paling sedikit 2 kali. Dan makanya kita nggak bisa ngandelin fisioterapi untuk latihan. Kita harus sering-sering latihan setiap hari di rumah. Misalnya pagi, siang, sore, malam. Jadi harus setiap hari dan harus sering. Karena apa? Karena semakin sering latihan maka akan semakin cepat untuk pulih dan sembuh seperti sedia kala. Kemudian ada pertanyaan, latihannya itu sendiri atau dibantu orang lain? Ya, sendiri boleh, dibantu orang lain juga boleh. Jadi sesuai kondisi kita masing-masing. Kalau memang ada yang membantu untuk kita latihan di rumah, itu bisa dibantu sama saudara atau siapapun yang ada di rumah. Tapi kalau misalnya kita bisa latihan sendiri, ya nggak apa-apa, tetap harus latihan setiap hari. Karena aku pun latihan sendiri di rumah. Jadi latihan dibantu orang lain itu kalau ke fisioterapi aja. Jadi kalau di rumah itu aku latihan sendiri karena kan tangan yang kanannya kan sehat, jadi bisa untuk aku bantu latihan untuk tangan yang sakit. Dan ada tips untuk teman-teman buat yang mau latihan di rumah biar lebih lentur. Biasanya itu kalau pasca operasi itu biasanya sendi dan otot itu bakal kaku banget ya, bakal kaku banget. Makanya sebelum latihan itu disarankan kita kompres dengan air hangat
menggunakan handuk kecil. Nah, di sini aku mau kasih tahu cara kompresnya, tapi karena handuk kecil aku udah nggak tahu kemana ya, udah lupa aku taruh di mana karena udah lama aku nggak latihan. Jadi aku adanya ini kanebo, anggap aja kanebo ini handuk kecil ya. Jadi kita siapin air hangat, kalau bisa air hangatnya itu agak sedikit lebih panas karena biar nggak cepet dingin ya. Terus kita masukkan handuk kecilnya, setelah itu kita peras dan kita kompres di bagian yang kaku ya. Karena aku dulu operasinya dan penanganannya telat, karena aku ke tukang urut dulu alhasil jadi aku kaku di bagian pundak, siku, sama pergelangan dan jari-jari. Sebenarnya aku patah cuma di sini doang. Harusnya kalau nggak telat operasi itu, ini harusnya nggak kaku. Ini juga karena ini nggak patah, tapi karena aku telat dan lumayan lama nggak digerakin selama 3 bulan 4 bulan, makanya itu bener-bener kaku banget. Jadi aku kompres ketiga bagian ini. Tapi kalau buat teman-teman yang penanganannya itu nggak telat, yang langsung ditangani dokter, cukup dikompres yang bagian kakunya aja ya. Jadi misalnya udah dikasih air hangat ya, di bagian sini pergelangan, persendian biasanya kaku sini, atau sambil digerak-gerakin seperti ini gitu. Ini awal-awal aku kaku banget guys, diputer-puter seperti itu sampai ininya tuh handuk kecilnya tuh udah mulai dingin ya. Kemudian dimasukin lagi ke air hangat dan ditempelin lagi sini. Kalau ya boleh didiemin dulu kayak gini sampai handuknya itu jadi udah nggak hangat lagi. Kemudian lagi dari bagian sini, ini buat yang kaku juga ya di sini ya. Tapi kalau nggak kaku nggak usah dikompres guys. Di sini karena aku kakunya lumayan banyak ya gara-gara telat penanganan sampai ininya dingin. Nah setelah itu sampai air yang kita buat yang tadinya hangat itu udah nggak hangat lagi, udah dingin, baru kita langsung latihan gerak. Tapi nanti latihannya aku sambung lagi ya di video berikutnya. Dan segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka boleh di like dan silahkan share, jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.